Bicara bersama Sempulpa. Kali ini bersama saya Tri Kasmiarti, Kepala SMP Negeri 10 Payakumbuh, dengan bintang tamu kita, Ibu Siska Fitri ST dari Dinas Lingkungan Hidup. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Tri. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Siska, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap sekolah kita. SMP Negeri 10 sudah sampai di tingkat provinsi, Adiwiyata tingkat provinsi. Yang ingin Ibu tanyakan di sini, apa sih Adiwiyata itu? Karena banyak masyarakat dan juga sekolah-sekolah yang tidak paham dengan Adiwiyata. Baik Bu Tri, terima kasih. Pertama kami mengucapkan selamat dulu pada SMP 10 sudah berhasil mencapai Adiwiyata provinsi. Tahun ini alhamdulillah satu-satunya SMP yang masuk ke provinsi adalah SMP 10, tambah 2 lagi SD, kemarin SD 21 dan SD 43. Nah tentunya ini bukan perjuangan yang mudah ya Bu ya, juga bukan hal yang instan karena SMP 10 sudah memulai Adiwiyata sejak tahun 2022 dan dimulai dengan Adiwiyata kota dan sekarang ke Adiwiyata provinsi. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu tadi, apa sih itu Adiwiyata gitu ya Bu? Jadi Adiwiyata kalau kita dari bahasanya itu dari bahasa Sanskerta Bu. Jadi ada Adi dan Wiyata. Nah, Adi itu artinya suatu ideal, keadaan ideal yang bagus. Sementara Wiyata adalah tempat menimba ilmu. Jadi Adiwiyata itu adalah tempat yang ideal untuk menimba ilmu. Nah, itulah diibaratkan pada sekolah. Adiwiyata ini adalah penghargaan bagi sekolah yang berhasil melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, atau biasa kita singkat dengan gerakan PBHS. Iya. Jadi gerakan PBHS inilah inti dari penghargaan Adiwiyata tersebut. Terima kasih Bu Siska atas penjelasannya tentang Adiwiyata. Selanjutnya yang ingin Ibu tanyakan, bagaimana sih caranya untuk dapat satu sekolah mengikuti sekolah Adiwiyata ini? Baik Bu, jadi untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa Adiwiyata ini adalah intinya gerakan PBHS. Nah, bagaimana melakukan gerakan PBHS? Pertama kita harus rapat dulu Bu, rapat melibatkan semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, kemudian komite, perwakilan orang tua murid, dan perwakilan siswa. Jadi rapat penyusunan gerakan PBHS. Di rapat ini ada beberapa hal yang kita bicarakan. Yang pertama kita bentuk tim dulu Bu. Kita bentuk tim Adiwiyatanya. Siapa ketuanya, siapa operatornya, kemudian pokja-pokjanya. Setelah kita bentuk tim, kita bahas EDS, evaluasi diri sekolah. Jadi EDS ini kalau biasanya sekolah buat panjang ya Bu ya. Kalau EDS Adiwiyata tadi ringkas saja Bu, yang terkait sama lingkungan saja. Jadi kita bahas EDS yang terkait lingkungan saja. Kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah IPMLH. IPMLH itu adalah identifikasi, potensi, dan masalah lingkungan hidup di sekolah. Jadi apa saja potensi dan masalah lingkungan hidup di sekolah itu kita identifikasi, kita rumuskan bersama. Misalnya potensi sekolah apa? Halamannya besar, perkanan luas, ya. Atau potensinya siswa sudah bisa membuang sampah pada tempatnya, contoh potensi. Kemudian masalahnya apa? Misalnya masalahnya siswa belum bisa memilah sampah, sampah masih tercampur. Begitu juga yang lain terkait tanaman, terkait apalagi energi dan segala macam. Kita identifikasi semua masalah yang ada di sekolah dan potensinya. Nah kemudian yang terakhir kita buat namanya gerakan. Kita susun gerakan PBHS. Gerakan ini ada dua. Yang pertama untuk periode 1 tahun, kemudian periode 4 tahun. Jadi dari masalah-masalah yang ada tadi, kita rumuskan apa sih gerakan kita, apa program kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kapan time schedule-nya. Itu kita rumuskan bersama di rapat tersebut. Dan ada juga yang setahun, ada yang 4 tahun. Kenapa harus ada 4 tahun Bu? Karena tadi gerakan PBHS ini harus terus-menerus. Jadi misalnya nanti Bu Tri pindah atau pensiun misalnya, kepala sekolah baru tinggal melanjutkan program 4 tahun ini. Jadi tidak terputus di sana. Itu setelah kita rapat, berarti kita sudah punya tim. Kita sudah punya EDS, IPMLH, dan program. Kita melaksanakan lagi Bu. Jadi melaksanakan PBHS ini, kita integrasikan ke 3 hal. Yang pertama ke kurikulum, kedua ke ekstrakurikuler, yang ketiga ke pembiasaan perilaku. Jadi kita integrasikan ke 3 hal tersebut. Guru-guru periksa lagi RPP-nya. Apakah RPP-nya sudah memuat unsur-unsur lingkungan hidup atau belum? Kalau bisa kita masukkan. Kemudian juga visi misi, KTSP, kita evaluasi lagi. Sudah terkait dengan lingkungan atau belum? Itu terkait kurikulum. Kemudian lagi kita lihat ekstrakurikuler.
ke dalam pramuka atau apa misalnya, bisa kita integrasikan nilai-nilai lingkungan tadi. Terakhir pembiasaan perilaku. Jadi 3 hal itu kita maksanakan PBLHS. Kemudian apa saja aspeknya yang kita tanamkan tadi Bu? Ada 6. Yang pertama mengenai sanitasi dan drainase. Yang kedua mengenai pengolahan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle. Yang ketiga penanaman tanaman dan pemeliharaan tanaman. Yang keempat mengenai konservasi energi. Yang kelima konservasi air. Yang terakhir inovasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi ada 6 aspek yang kita integrasikan ke 3 hal tadi. Dan kemudian PBLHS ini juga ada 3 komponen pelaksanaan Bu. Ada perencanaannya tadi, ada gerakan, tabel gerakan ya Bu ya. Ada apa saja program kita. Kemudian ada pelaksanaan. Yang terakhir ada evaluasi. Jadi evaluasi dilakukan sekali 4 bulan. Begitu cara melaksanakan PBLHS, kita laksanakan selama 12 bulan. Setelah 12 bulan, maka setelah kita bisa mengikuti penilaian adiwiyata tingkat kota. Itu tahap awalnya. Terima kasih Bu Siska atas penjelasannya panjang lebar tentang syarat menjadi sekolah mengikuti adiwiyata. Selanjutnya, karena kita sudah melewati sekolah adiwiyata tingkat kota, apa proses yang kita jalankan untuk dapat mengikuti ke tingkat provinsi dan juga nasional? Baik Bu, tadi kita sudah sampai di adiwiyata kota, jadi sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup, antara adiwiyata kota dan adiwiyata provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat mandiri, itu jaraknya minimal 12 bulan. Jadi 12 bulan sejak diterimanya SK adiwiyata kota. Jadi selama 12 bulan itu sekolah kembali melakukan gerakan seperti yang tadi. 12 bulan itu baru mengajukan untuk adiwiyata provinsi. Itu juga setelah itu ke adiwiyata nasional dan adiwiyata mandiri. Kalau menuju adiwiyata mandiri itu ada tambahannya, membina 2 sekolah lain dan sampai berhasil. Berarti SMP 10 nantinya untuk mengikuti adiwiyata tingkat nasional berarti 12 bulan dari SK yang diterima. Iya Bu. Jadi oleh karena itu kami sebagai pihak sekolah selalu meminta bantuan dari LH untuk membimbing kami agar nanti tercapai ke tingkat nasional. Baik Bu, insya Allah Bu, kami dari Dinas Lingkungan Hidup insya Allah siap membina sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan gerakan PBLHS dan meraih penghargaan adiwiyata tingkat kota, provinsi, nasional, dan mandiri, baik dari segi administrasinya, penyiapan dokumen adiwiyata, dan juga di lapangan, bagaimana pengelolaan sampah di lapangan, pengelolaan tanaman, dan juga air, energi, dan sebagainya. So, kami siap membina dan membantu sekolah, dan kita kembali ke pengertian gerakan PBLHS tadi. Intinya adalah gerakannya adalah terus-menerus, sekolah komitmen melakukan gerakan terus-menerus dan secara sukarela. Memang dari pembiasaan perilaku, jadi ketika perilaku sudah terbentuk, otomatis gerakannya akan terus berkelanjutan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Siska di edisi ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bicara bersama Sempulpar.